Teman-teman, kalau beberapa waktu lalu kita kerap mendengar kabar entah dari YouTube atau dari media sosial lain tentang Alkitab atau Injil kita yang sudah diubah atau sudah tidak asli lagi. Hal yang sama juga pernah terjadi ribuan tahun yang lalu di zaman Rasul Paulus. Bacaan pertama hari ini dari Galatia 1 ayat 6 sampai 12. Pada ayat 6 dan 7 Rasul Paulus menegur jemaatnya dengan mengatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kita tahu bahwa kitab suci kita sebenarnya merupakan kitab yang keasliannya tidak diragukan lagi. Seandainya tidak pun, saya juga akan bersikap seperti Rasul Paulus. Dalam pengalaman saya, Tuhan Yesus sering mengungkapkan dirinya kepada saya. Dalam sejarah hidup saya juga demikian. Dan dalam setiap kali Ekaristi, Tuhan juga sudah mengungkapkan. Itulah Injil yang sesungguhnya. Pada ayat 11-12 Paulus mengatakan demikian. Aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Teman-teman, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga pernah bertemu dan mengalami Kristus dalam hidup Anda? Cobalah Anda buat peka diri Anda. Tuhan pasti Anda temukan setiap hari. Dia selalu menyatakan dirinya. Dan kalau Anda bisa menemukan Tuhan setiap hari dalam hidup Anda sehari-hari, maka sebenarnya itulah Injil yang kita tulis setiap hari. Itulah Injil yang sesungguhnya. Pada dasarnya Injil yang kita terima dari Tuhan sendiri melalui pengalaman hidup kita, itu sama dengan Injil yang saat ini sudah diwartakan oleh para rasul. Injil itu berbicara tidak lain dan tidak bukan adalah tentang cinta kasih, tentang bagaimana kita mesti mencintai sesama. Itulah Injil yang sesungguhnya. Sesama seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan dalam bacaan Injil Lukas. Bacaan hari ini, Injil hari ini dari Lukas 10 ayat 25-37 adalah orang-orang yang kita anggap musuh, lawan, dan tidak sejalan dengan kita. Jadi teman-teman, sesama itu siapa saja orangnya, tidak pandang bulu apakah dia orang yang membenci kita atau tidak. Dan kata Yesus, kita wajib mengasihi mereka. Inilah ciri khas orang Kristen dibanding orang-orang yang lain. Mereka yang beriman pada Kristus mempunyai ciri khas ini, dan harusnya ini yang melekat dalam diri kita. Saya rasa ini bukan hal yang mudah, saya pun juga demikian. Tidak semudah yang saya katakan, tidak semudah yang kita bicarakan. Tetapi kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri. Kita perlu terus-menerus mohon pada Tuhan, mohon rahmat supaya kita diberi kekuatan, kita diberi rahmat supaya kita bisa mencintai. Maka dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola, kita belajar juga bagaimana bermeditasi, berkontemplasi untuk mendapatkan cinta, supaya kita diberi kekuatan, diberi rahmat untuk bisa mencintai diri kita sendiri, dan demikian juga mencintai Tuhan dan sesama. Satu lagi teman-teman, dalam refleksi saya selama hidup saya rasa kata musuh itu sebenarnya tidak ada dalam kamus Tuhan. Kata musuh itu ada hanya dalam kamus kita sendiri, kamus manusia. Mungkin ada setan, iblis atau roh jahat yang sering mengganggu dan dianggap sebagai musuh Tuhan. Tetapi saya rasa Tuhan pun tidak menganggap mereka sebagai musuh. Sejauh yang kita kenal, Tuhan adalah kasih. Karena itu kalau hidup kita tidak penuh dengan kasih, kita tidak memancarkan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Maka istilah musuh tidak ada di dalam diri Tuhan, yang ada dalam diri kita sendiri. Maka coba kita renungkan kalau Anda tidak percaya. Dan jangan lupa kita mohon rahmat supaya diberi kekuatan untuk bisa mencintai siapa saja tanpa pandang bulu. Tuhan memberkati. Amin. Namun tak punya